Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sukron dari Pejuang RSP. Kali ini kita akan ngebahas apa sih produktif. Produktif itu adalah cara mendapatkan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sedikit waktu dan usaha. Nah, saat kita mencoba produktif, artinya kita sedang berusaha untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, seringkali ya seseorang yang produktif itu dianggap sebagai orang yang sibuk, padahal produktif itu dan sibuk itu merupakan dua hal yang berbeda. Seorang yang produktif merupakan orang yang mampu atau orang yang mempunyai fokus untuk menyelesaikan pekerjaan penting dan tidak terlalu fokus pada kesempurnaan hasil. Sedangkan sibuk merupakan aktivitas yang tidak memiliki fokus, menyukai kesempurnaan dan adanya keinginan untuk melakukan hal dengan baik dan benar. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara produktif dan sibuk yaitu pada orientasi hasil. Nah, seseorang yang sibuk biasanya menginginkan hasil yang sempurna, sedangkan orang yang produktif itu cenderung berorientasi pada tercapainya tujuan dalam setiap aktivitasnya. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam hidup ini? Nah, faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas yang dimiliki seseorang ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Nah, menurut penjelasan di Journal of Islamic Education Management volume 2 nomor 2 tahun 2017, faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang yaitu pertama usia produktif. Nah, yang kedua itu pengalaman tentunya. Yang ketiga adalah jenis kelamin, kemudian yang keempat itu tingkat pendidikan. Nah, yang mempengaruhi produktivitas itu yang pertama itu usia produktifnya. Nah, usia produktif ini merupakan parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan. Nah, usia produktif ini menunjang tingkat produktivitas seseorang ternyata. Nah, biasanya seseorang yang berusia sekitar 15-50 tahun itu memiliki kecenderungan atau kemampuan untuk beradaptasi lebih cepat dalam memahami pekerjaan. Nah, kemudian itu pengalaman. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang yaitu pengalaman. Dengan demikian, pengalaman kerja yang cukup, maka kita bisa menunjukkan tingkat kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang ketiga, produktivitas dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, dipengaruhi dari jenis kelamin dalam dunia pekerjaan, biasanya pekerja laki-laki itu akan lebih produktif daripada atau dibandingkan dengan pekerja perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki mempunyai kekuatan fisik lebih besar dan dibandingkan dengan kekuatan fisik dari perempuan. Nah, keempat itu tingkat pendidikan. Nah, produktivitas juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan itu berbanding lurus dengan keterampilan dan produktivitasnya. Terus apa sih contoh-contoh produktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selama ini kan banyak di antara kita yang beranggapan bahwa produktivitas hanya tentang pekerjaan saja. Padahal banyak hal lain yang juga termasuk produktivitas. Apa saja sih contoh kegiatan produktivitas tersebut? Nah, berikut ada contoh-contoh produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berolahraga tentunya, kedua menjalani hobi, yang ketiga itu mengkonsumsi makanan sehat, yang keempat itu bekerja dengan efisien, yang kelima itu melakukan me time, dan yang terakhir yaitu tidur sesuai kebutuhan. Nah, dari hal tersebut merupakan
salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Olahraga ya tentu juga sangat bagus untuk tubuh kita sendiri. Menjalankan hobi, apapun hobinya itu sebenarnya bisa merupakan salah satu produktivitas juga, dan bisa menghilangkan beban. Yang ketiga itu konsumsi makanan sehat. Nah, konsumsi makanan sehat kenapa sih masuk dalam kategori produktivitas? Ini makanan sehat itu tentunya menjadi kebutuhan primer untuk makhluk hidup juga. Nah, yang keempat, bekerja dengan efisien. Yang kelima itu melakukan me time. Dan yang keenam, tidur sesuai dengan kebutuhan. Nah, tidur sesuai dengan kebutuhan ternyata juga termasuk dalam contoh kegiatan produktivitas. Ya, untuk saya rasa untuk penjelasan produktivitas dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.